maka kita bisa ajak ya ke acara kita yang sepekan sekali ini. Insya Allah tidak lama ya, maksimal sampai jam 9:15 ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Vina selaku MC. Saat ini kita sudah akan membahas surat Al-Baqarah yang sudah tidak di awal lagi ya, tapi sudah masuk, tidak pertengahan juga ya, karena surat Al-Baqarah ini kan sangat panjang ya, dan saat ini kita masuk ke ayat 40 sampai 43. Ya, sudah relatif panjang ya yang kita bahas, mulai dari awal pembukaan, kemudian juga kita, beberapa pertemuan hanya untuk membahas Al-Fatihah, kemudian kita banyak membahas di surat Al-Baqarah tentang, kelompok-kelompok manusia ya, mulai dari manusia yang beriman, kemudian yang, kafir, dan cukup panjang juga membahas 13 ayat tentang sifat-sifat orang munafik ya. Nah, kita lanjut juga, membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ya, tentang kebenaran Al-Qur'an, dan terakhir beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tema yang sangat menarik, yang tadi sudah diambil kesimpulannya ya, atau yang sudah disimpulkan, yaitu tentang kisah Nabi Adam. Ya, bagaimana beliau diciptakan, bagaimana Nabi Adam ini sebagai ya, representasi dari umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, dan kita semua ya, yang mendapatkan privilege luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diangkat atau ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ya. Nah, meskipun diwarnai dengan apa kemarin ya, sebuah, peristiwa yang syarat dengan pembelajaran, semulianya apapun manusia pasti tidak luput dari godaan ya, seperti Nabi Adam yang digoda oleh, iblis ya. Nah, ini kemarin banyak sekali tuh, pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Adam, digodanya beliau dan, istrinya ya Siti Hawa, sampai diturunkan ke muka bumi, tapi ujungnya adalah Allah selalu memberikan, kesempatan ya untuk bertaubat, sehingga lafadz yang sering kita bacakan sebagai doa bentuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu adalah kalimat yang talaqqa Adamu mir rabbih ya, yang didapatkan dari pengajaran Allah kepada Nabi Adam. Ya, cara bertaubatnya salah satunya tadi ya, dengan membaca Rabbana dzalamna dan seterusnya. Tentunya bukan cuma sekedar bacaan, tapi betul-betul disertai dengan rukun-rukun taubat ya. Kemarin juga sudah disebutkan ada an-nadmu atau penyesalan tentang apa yang sudah berlalu ya, dari hal-hal yang kita hindari. Kemudian saat ini kita tidak boleh mengulangnya kembali, dan di masa depan kita berazam ya, tidak boleh sampai terulang kembali. Nah, itulah, syarat taubat yang hubungannya dengan sesama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau dengan sesama manusia ditambah satu poin, kita mengembalikan apapun yang menjadi hak orang lain yang sempat terambil baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, tapi konteksnya secara dolim. Nah, itu perlu dikembalikan haknya ya, itu syarat keempat dari taubat yang kaitannya dengan hubungan muamalah atau sesama manusia, seperti itu. Nah, malam ini, kita sudah berbeda pembahasan, kita sudah mulai membahas tentang sebuah kisah yang tidak kalah seru ya, dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi ini kisah yang, mudah-mudahan dijadikan sebuah pembelajaran ya, yaitu tentang Bani Israil. Nah, ini mulai dari ayat 40, kalau penjelasannya itu nanti sampai sekitar 142 ya. Jadi hampir 100 ayat atau 100 ayat lebih, ini temanya sama, yaitu tema tentang apa? Bani Israil. Nah, ini hampir satu juz ya, kurang lebih ini membahas tentang tema yang sama. Nah, hubungannya apa kok dari Nabi Adam, dari awal-awal surat Al-Baqarah kok kita sekarang disuguhi gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, kisah Bani Israil tadi. Nah, nanti akan kita baca di bagian hubungan ayat ya, atau munasabahnya seperti apa. Nah, seperti biasa kita
akan berupaya ya, sambil membaca kitab aslinya yang berbahasa Arab. Nah, tapi tetap kita sediakan yang bahasa Indonesia ya sebagai alat bantu kita ketika kita sulit memahami yang berbahasa Arab, ya disitulah kita boleh menggunakan kitab yang berbahasa Indonesia ya. Dan barangkali ada yang baru bergabung pada malam hari ini, jadi kitab yang dipakai adalah kitab At-Tafsir Al-Munir ya. Kitab Tafsir Al-Munir ini karya Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, beliau wafat di tahun 2015, seorang ulama kontemporer asal Damaskus atau Suriah ya. Beliau seorang mufasir, beliau seorang ahli fikih, beliau juga ahli bahasa. Nah, makanya kitab tafsirnya sangat lengkap. Dibahas dari sisi kebahasaan, bahkan dari sisi kiroat, dari sisi fikihnya, dan tentunya dari sisi pembelajaran sosial yang kita dapatkan. Nah, itulah kenapa kita menggunakan kitab apa? At-Tafsir Al-Munir. Baik. Ya, itu sedikit gambaran apa yang selama ini sudah kita lalui ya, sudah kita usahakan, dan malam ini mari sama-sama kita kaji ya ayat berikutnya, yaitu 40 sampai 43 dari surat Al-Baqarah. Kalau dalam bahasa Indonesianya bertemakan perkara yang diminta dari Bani Israel. Ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya judul besarnya itu adalah Matuliba min Bani Israel, kalau tidak salah seperti itu. Nah, coba. Nah, ini Matuliba min Bani Israel gitu ya. Sesuatu yang diminta. Nah, maksudnya apa ini? Siapa yang meminta dan diminta tentang apa? Ya, nanti kita akan baca di terjemah ayatnya sampai dengan tafsirnya, insya Allah. Baik, untuk Kak Vina boleh dibacakan dulu ya untuk Al-Baqarah ayat 40 sampai 43. Ya, silakan untuk dibacakan ayatnya. Nah, nanti baru kita baca terjemahnya dan tafsirnya. Silakan Kak Vina. طيب أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Ya, boleh sekalian terjemahnya ya, silakan dibacakan. Ini tidak terlalu banyak. Saya Ustaz. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 43. Baik, ya, terima kasih Jazakillah khairan atas pembacaan ayat dan juga terjemahnya ya. Baik, jadi para peserta sekalian, ayat ini diawali dengan sebuah panggilan ya kepada suatu kaum. Nah, panggilannya mana? Ya ini, ada harfun nida. Ya, harfun nida itu di sini menggunakan ya. Ya, itu ya itu sebuah panggilan, artinya hai atau wahai gitu ya. Siapa munadanya atau siapa yang dipanggilnya adalah Bani Israel. Ya, jadi Bani itu artinya kan anak ya. Nah, tapi dia jamak banin gitu kan.
Nah, tapi dia diidhofahkan dengan kata yang ada setelahnya, yaitu Israel. Nah, ketika lafadz banina itu diidhofahkan, maka nunnya dibuang sehingga Bani Israel, ya, anak-anak Israel. Nah, makanya nanti ada pembahasan juga siapa sih itu Israel gitu ya. Nah, tapi yang dikhitab itu bukan Israelnya, tapi anak-anaknya, keturunan-keturunannya, ya, yang mana nanti singkatnya Bani Israel yang dimaksud di sini adalah kelompok atau bangsa ya, atau bukan bangsa ya, saat itu belum menjadi bangsa tapi menjadi sekelompok masyarakat yang disebut dengan kaum Yahudi. Nah, itulah yang dipanggil atau yang menjadi mukhotob dari ayat ini. Jadi wahai orang-orang Yahudi ya. Nah, ini adalah gambaran sekelompok orang yang sangat menentang ya kenabian Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa firman Allah? Dan ini diminta ya untuk mengingatkan kepada Bani Israel ini atau kaum Yahudi, udhkuru ni'mati. Ya, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang mana telah aku berikan kepada kalian. Nah, nanti tafsirnya akan bicara tentang Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini ya, harusnya mereka ingat ya, dulu pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dari kejaran ya Raja Firaun saat di zaman Nabi Musa dan nikmat-nikmat lainnya ya. Kalau bicara tentang Bani Israel kan ini konteksnya luas sekali ya atau ceritanya tidak hanya di surat Al-Baqarah. Mereka pernah diturunkan atau diberikan nikmat dengan manna wasalwa gitu ya. Nah, itu adalah banyak sekali gambaran-gambaran kisah-kisah Bani Israel yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk dipilihnya mereka sebagai bangsa yang banyak sekali lahir ya sosok-sosok nabi dari kalangan mereka. Nah, itu adalah nikmati ya, nikmatku yang Allah gambarkan yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, ini mereka diminta untuk ingat. Kenapa diminta untuk ingat? Ya, karena di zaman Rasul orang Yahudi ini sangat luar biasa tadi ya, tidak hanya tidak percaya kepada kenabian Rasul, tapi mereka memerangi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini ada khitab atau ada panggilan Al-Quran ya supaya orang-orang Yahudi ini hendaknya gitu ya, coba mereka mengingat apa yang dulu sudah Allah berikan berupa nikmat-nikmat kepada mereka ya. Kemudian diminta juga mereka untuk beriman. Wa aminu ya. Imanlah kalian wahai Bani Israel terhadap apa yang telah aku turunkan bima anzaltu. Nah, bima anzaltu di sini ya berarti Al-Qur'an. Ya, jadi ini hitobnya kepada Bani Israel yang hidup di zaman Rasul ya. Jadi bukan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa bukan, tapi ini konteksnya ke Bani Israel di zaman Rasul. Nah, karena di sini wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, yang mana mak di sini atau Al-Quran di sini sifatnya apa? Musaddiqon lima ma'akum. Yang mana Quran itu membenarkan ya apa yang telah ada pada kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran itu berkesesuaian dengan apa yang telah Allah turunkan berupa kitab suci kepada kalian, yaitu kitab Taurat, gitu kan? Nah, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir. Nah, kenapa? Ya, harusnya mereka adalah orang yang pertama beriman karena di Taurat itu sama persis dengan yang ada di Al-Qur'an. Bahkan nubuah ya atau ciri khas, bukan ciri khas ya, ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad itu bahkan sudah termaktub ya, ternubuahkan di dalam kitab Taurat atau bahkan nanti gilirannya ke Injil dan lain sebagainya, tapi kok mereka getol banget gitu ya untuk tidak percaya. Nah, harusnya mereka orang yang pertama beriman gitu karena sudah di-spill duluan di kitab suci mereka, tapi karena mereka iri, dengki ya dan lain sebagainya, ya akhirnya tetap mereka tidak beriman gitu. Makanya ada kata wala takunu awwala kafirin bih, tapi mereka ujung-ujungnya menjadi orang yang paling terdepan ya, kafir atau tidak percaya terhadap nubuah Nabi Muhammad. Oke. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, sehingga jangan sampai ini kosakata yang tidak hakikat ya, tapi majaz. Nah, wala tashtaru kan artinya jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang rendah ya.
Nah, ini bukan berarti menjual secara hakikat ya, dijual ke pasar bukan gitu, tapi ditukar. Nah, kebaikan-kebaikan Al-Qur'an ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya ditukar dengan tadi rasa gengsi dan lain apapun itu ya. Dan semuanya dibandingkan kebenaran Al-Qur'an ya samanan qalila ya sebagai harga yang sangat murah ya, yang sangat rendah dibanding kemuliaan dan kebenaran ayati atau ayat-ayatku kata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, nanti sampai di akhir ayat kita juga akan mengambil kesimpulan ya. Ternyata perintah sholat itu tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad ya, tapi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, perintah sholat itu juga ditujukan kepada siapa? Bani Israel ya atau tadi orang-orang Yahudi dan juga ada perintah untuk melaksanakan zakat. Nah, ada apa dengan sholat, ada apa dengan zakat itu juga ada pembahasannya. Termasuk kenapa di sini yang diambil adalah warka'u ma'ar raki'in dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kenapa nggak sujud aja gitu yang disebutkan, tapi menggunakan kata ruku di sini. Ya, selain betul bahwa ruku ini adalah part of sholat gitu ya, salah satu dari apa, gerakan yang, dalam ritual sholat, tapi kan kenapa tidak sujud aja, wasjudu ma'as sajidin ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu jawabannya adalah karena kata Syekh Wahbah di sini ya, beliau menyampaikan tentunya juga mengutip dari mufasir-mufasir yang lain, sholatnya orang Yahudi itu tidak menggunakan ruku gitu ya. Jadi, disindir supaya sholatnya mereka itu hendaknya ngikutin cara orang muslim sholat. Ya, karena kan hakikatnya agama apapun, baik Yahudi ataupun Nasrani, ketika Islam sudah datang atau Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan kenabiannya dengan ajaran-ajarannya, ya maka kan statusnya itu menghapus ya keabsahan agama-agama yang sebelumnya ya. Nah, sehingga sindirannya adalah ya sholatnya harusnya ikutin sholat orang muslim dong yang ada rukunya begitu warka'u ma'ar raki'in karena sholat yang mereka lakukan ya atau ibadah lah kalau kita tidak mau menyebut sholat karena mungkin gerakannya tidak seperti sholat tapi ya sholat kan secara bahasa memang artinya doa ya. Nah, itu mereka tidak menggunakan ruku gitu orang-orang yang Yahudi dan Bani Israel ini sehingga di sini yang disebut adalah warka'u ma'ar raki'in ya sebagai bentuk gerakan sholat yang ada pada umat Islam gitu ya. Nah, tapi tidak di kita Yahudi ataupun Bani Israel. Oke. Nah, itu sekelumit ya tentang pemahaman global dari ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Intinya ini membahas tentang sebuah kaum yang luar biasa membangkang sehingga di sini disebutkan ternyata mereka sudah banyak sekali ya diberikan nikmat tapi kok nggak ingat gitu ya. Jadi ada kufur nikmat ya, kemudian tidak mau beriman karena masalah gengsi dan lain sebagainya ya. Bahkan mereka tadi tuh ada juga ya tadi kelewat sedikit 42 itu bicara tentang mereka itu tidak berarti tidak mengetahui kebaikan atau kebenaran. Kebenarannya mereka sudah ketahui ya dan beberapa sudah mereka percaya tapi mereka mencampur adukan gitu kan wala talbisul haqqo bil batil ya wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ya. Mereka sembunyikan tuh kebenaran-kebenaran yang ada ya, khususnya tadi tentang nubuah Nabi Muhammad ya, tentang ajaran-ajarannya ya, yang harusnya mereka menjadi orang yang pertama beriman. Karena tadi sudah di-spill dari zaman mereka diturunkan kitab Taurat seperti itu. Oke, baik, mari sama-sama kita mulai masuk ke pembahasan tafsirnya ya, atau kita baca kitab tafsir yang berbahasa Arabnya. Tapi ya tidak akan semua kita baca karena ini cukup panjang sehingga untuk bagian-bagian tertentu kita skip ya. Tapi insya Allah kita pilihkan bagian-bagian yang penting dari apa yang penting gitu kan. Nah, bukan karena tidak penting tapi kita pilih yang paling penting seperti itu. Nah, ini mulai dari tadi setelah Syekh Wahbah itu memberikan judul besar ya di pembahasan ayat 40 sampai 43 matuliba min Bani Israel, apa yang Allah minta dari Bani Israel. Nah, diawali dengan pembahasan i'rab ya. I'rab itu tentang gramatikal bahasa Arab.
Nah, ini tidak kita bacakan ya. Tadi tentang musodikon. Musodikon itu dibaca tanwin itu statusnya apa? Nah, ternyata kalau kita bahas di sini dia adalah hal ya. Hal itu kan dibaca nasab ya, makanya musodikon gitu. Nah, ini ada hal, kemudian wataktumu dan lain sebagainya. Ini beberapa kosakata dibahas secara i'rab, secara gramatikal bahasa Arabnya. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau lebih lanjut memahaminya atau membacanya ya bisa, silakan di bahasa Indonesianya bisa atau di bahasa Arabnya juga ada ya. Nah, ini pembahasannya i'rab begitu. Nah, kita lanjut ke bawahnya, kita masuk ke pembahasan masih di eh, secara bahasa, tapi tidak dari segi gramatikal, tapi dari segi keindahan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan al-balaghah, al-balaghatu, atau ilmu balaghah. Kalau di STIU ada juga ya, mata kuliah Balaghatul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran dari kacamata keindahan bahasanya, ya. Nah, di sini misalkan yang dijadikan contoh aspek balaghah dalam ayat yang tadi kita baca, misalkan ada lafadz ni'mati ya, kan tadi di ayatnya ada ya, bagian awal tuh. Nah, ini ya Bani Israel udhkuru ni'mati, nikmatku. Nah, maksudnya apa ini? Ni'mati ini kan ada idhofah ya, idhofah kalimat nikmat dengan ya. Nah, ya mutakallim, ya mutakallim itu ya menunjukkan kepemilikan. Nah, kepemilikan untuk saya, nikmati, nikmatku atau nikmatku. Nah, ini namanya al-idhofah lit tasyrif ya. Ada kata nikmat disandarkan kepada kalimat aku. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nikmat disandarkan kepada Allah, itu maknanya lit tasyrif. Tasyrif itu untuk pemuliaan. Bahwa nikmatnya ini bukan sembarang nikmat, nikmat yang luar biasa, nikmatnya Allah gitu ya. Tadi diselamatkan dari banjir, diselamatkan dari Firaun tadi ya. Kemudian diberikan manna wasalwa ya, banyak nabi yang dari kalangan mereka. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, nikmatku bahkan. Nah, ini lit tasyrif. Oke, wabayani adomi qadarin nikmah, dan untuk menjelaskan besarnya kadar kenikmatan, wasaati yusriha, dan keluasan kemudahannya ya. Jadi mereka sudah banyak sekali diberikan kemudahan ya dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahasia di balik lafadz ni'mati begitu ya. Nah, kemudian ada lafat wala tashtaru bi ayati tadi kan. Nah, wala tashtaru itu jangan kalian menjual hmm, ayati atau bi ayati dengan ayat-ayatku. Laisa asyira'u huna hakikian. Asyira, penjualan di sini huna gitu ya. Itu laisa hakikian, bukan hakikat. Bal huwa ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Nah, digunakan lafadz ishtarau ya atau la tashtaru ini nama teorinya dalam ilmu balaghah namanya isti'arah tasrihiyah. Ya, digunakan lafadz lain lah seperti itu. Jadi maknanya bukan menjual beneran, tapi maknanya adalah menukarkan ya. Nah, seperti halnya di kama fil ayat sabiqah ishtarau dholalata bil huda. Ya, di ayat yang lain ada lafadz menjual dholalah bil huda, menjual apa? Kesesatan dengan hidayah. Nah, ini maksudnya bukan menjual beneran, tapi wal murad istabadalu bi ayati thamanan. Ya, istabadalu. Nah, istabdalu itu dari kata badala ya, mengganti gitu. Artinya menukar. Ya, jadi membeli bukan beneran membeli, ya ini harganya berapa ini ayat suci ini tidak gitu, tapi menukarkan ya ayat-ayatku seharga sesuatu, samanan. Nah, samanan di sini apa? Wal muradu bis saman fil asli huwa al mustarobihi ya. Jadi sesuatu yang dibelikan dengan barang tersebut ya. Nah, jadi alat tukarnya lah. Nah, itu namanya samanan ya. Nah, misalkan beras dengan saman. Nah, samannya itu adalah harganya. Ya, sekilo beras sama dengan 10.000 misalkan. Nah, maka di situ ada beras ya, ditukarkan dengan uang 10.000. Nah, itu namanya saman atau harga begitu ya. Nah, di sini berarti tadi makna besarnya adalah kita tidak boleh menukarkan ya keagungan ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang rendah, sesuatu yang
tidak berharga, atau kalaupun berharga itu sifatnya penghargaan duniawi, ya, uang, emas dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan kebenaran dan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai menjual atau menukar ayat-ayat Allah dengan yang tadi kita sebutkan, samanan gitu ya, maka di sini disebutkan fakanat mubadalatan khosirotan. Sungguh itu menjadi mubadalah, barter, ya, penukaran khosirotan yang pasti rugi. Kenapa? Li'anna kulla kathirin au kabirin bin nisbati lil haqqi al matruki qalilun wa haqirun. Nah, ini semacam quotes ya sebetulnya ya. Karena apa? Kulla kathirin, segala sesuatu yang banyak ataupun besar, tapi kalau dibandingkan dengan kebenaran yang harus ditinggalkan, nah, maka dia menjadi sesuatu yang qalilun wa haqirun, menjadi sesuatu yang kecil atau sedikit lagi hina gitu ya. Misalkan kita diminta untuk meloloskan, ada seorang hakim lah, jangan kita ya, seorang hakim di apa paksa dalam tanda kutip atau disuap untuk membebaskan seorang apa koruptor begitu ya. Akan dikasih 20 miliar gitu kan. Itu kan sesuatu yang kathirin wa kabirin gitu. Nah, tapi kita lihat gantinya apa? Gantinya adalah ternyata al-haq al-matruk, kebenaran yang ditelantarkan atau kebenaran yang ditinggalkan. Mana kebenaran yang ditinggalkannya? Ya, tadi koruptor yang harusnya masuk penjara atau dihukum seumur hidup misalkan, tapi tadi karena hakimnya disuap dengan sedemikian rupa harta benda jabatan dan lain sebagainya, sesuatu yang kathirun wa kabirun, nah maka hakikatnya yang besar dan banyak ini meskipun di mata manusia seperti itu, tapi itulah hakikatnya kholilun wa hakirun. Bukan cuma kecil, ya, bukan cuma sedikit, tapi hakir. Apa itu hakir? Hakir itu artinya apa tadi itu? Hina, gitu ya. Bukan cuma kecil, udah kecil hina lagi. Padahal itu uang 2 miliar gitu misalkan. Kenapa? Karena bandingannya harus ditukar dengan kebenaran yang ditinggalkan ya. Nah, ini sebuah nasihat untuk kita semua ya. Ada banyak kisah di Quran yang disebutkan tentunya kalau sebuah kebaikan supaya kita tiru ya. Tapi kalau ini sebuah cerita dalam Al-Quran dan merupakan sebuah keburukan ya tentunya agar kita senantiasa meninggalkan hal-hal tersebut ya. Nah, ini makna dari tadi ishtaru dholalata bil huda atau wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan ya. Jangan menukar ataupun barter begitu ayat-ayat Allah yang berupa kebenaran dengan sesuatu yang sangat remeh ya. Meskipun di mata kita besar, tapi di mata Allah qalilun wa hakirun ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tikrorul haq fi qaulihi. Tadi di ayat Al-Qur'annya itu ada kalimat al-haq diulang sebanyak 2 kali. Nah, tadi itu di ayat berapa? Nah, ayat 42 ya. Kalau kita bacakan ada kalimat hak di sini 2 kali. Wala talbisu al-haqqo bil batili wa taktumu al-haqqo lagi. Ya, padahal bisa aja al-haq ini kalau dalam bahasa Arab normalnya itu bisa aja kita ganti dengan dom gitu kan. Wala talbisu al haqqo bil batili wala taktumuhu gitu ya. Hu-nya kembali kemana? Ke al haqqo gitu. Jadi nggak harus diulang ya. Wa antum ta'lamun. Nah, tapi di sini kok harus diulang banget nih. Haknya yang pertama itu kan memang harus ada. Tapi hak yang kedua ini nggak pakai domir aja, nggak pakai kata ganti aja. Nah, itu berarti istilahnya tikror ya atau takror. Tikrorul haq fi qawlihi, pengulangan kata al-haq di ayat yang sama, padahal bisa aja pakai kata ganti, yaitu di lafad wala wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo. Nah, ini kenapa? Li ziyadati taqbihil manhiyi anhu. Ya, untuk menambahkan apa? Takbih, ya, keburukan, al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan larangannya itu sesuatu yang sangat hina ya, sangat kobih, yang sangat jelek. Mana? Ya ini iltibasul haq bil batil wa iktimamul haq ya. Mencampur adukan kebenaran dengan keburukan, apalagi apa? Taktumul haqqo, menyembunyikan
kebenaran. Nah, dua hal ini kata al-haq ya, dan dua-duanya ini karena kata al-haqnya selalu diulang, ini menunjukkan betapa besarnya larangan yang ada ya, mencampur adukan kebenaran dengan keburukan ataupun juga menyembunyikan kebenaran. Oke, li'anna tasrih lit takkid, karena disebutkan ya ada tetap menekankan makna yang berupa pelarangan tadi dua hal ini, wala talbisul haq wa taktumul haqqo ya. Nah, ini kenapa tadi diulang? Jadi karena perintahnya ataupun larangannya adalah sesuatu yang sangat besar gitu. Oke. Nah, kemudian tadi ada kaitan sedikit warka umma ar-roki'in. Nah, ini kalau dalam kacamata balaghah namanya majaz mursal ya. Majaz mursal itu termasuk di sini anwa'i tasmiyatil kulli bi ismil juz'i ya. Menamakan sesuatu dengan bagian kecilnya tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Nah, itu namanya majaz mursal, kategorinya tasmiyatul kull bismil juz'i. Menamakan seluruhnya tapi dengan menyebutkan sebagian aja. Ya, warka'u ma'arrokiin itu artinya ya, dan sholatlah kamu beserta orang-orang yang sholat. Sholat kan global, gitu ya, 100%-nya namanya sholat, tapi disebut hanya satu bagian saja, bukan seluruh sholatnya. Kalau sholat kan dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, tapi ini yang disebut cuma rukuknya. Nah, itu namanya tasmiyatul kulli bismil juz'i. Ya, jadi menyebut keseluruhan dengan cara ya menyebut sebagiannya aja gitu ya. Nah, misalkan kita bilang kuliah itu untuk ijazah gitu ya. Nah, ijazah itu ya maksudnya bukan ijazah doang, tapi seluruhnya gitu ya, ilmunya, pengalamannya, ya silaturahminya, waktu yang digunakan untuk ibadahnya. Tapi kita hanya nyebut ijazahnya doang. Nah, kalau itu diniatkan untuk tasmiyatul kul bi ismil juz'i, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, asal jangan menggantikan. Kalau semuanya nggak penting, yang penting ijazah. Nah, itu salah ya. Seperti ini, warka umar rokiin ya bukan berarti oh ya udah saya ruku aja. Saya nggak usah sujud, nggak usah takbiratul ihram. Itu kan pemahaman yang pasti keliru ya. Maksudnya ya sholat, bener, sholat yang sempurna gitu, bukan rukunya doang. Nah, adapun tadi penyebutan kenapa hanya ruku yang disebut di sini nggak sujudnya, ya tadi sudah kita sebutkan alasannya ya. Nah, insya Allah nanti ketemu lagi di bawah pembahasannya. Baik, nah itulah beberapa kaitan atau beberapa pembahasan balaghah ya, keindahan bahasa Arab yang disebutkan oleh Mufassir Syekh Wahbah di bagian ayat 40 sampai 43 tadi ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke al-mufradat al-lughawiyah. Kalau bahasa Indonesianya itu bab yang berjudul mufrodat lah, sama aja mufrodat lugawiyah ya. Mufrodat itu artinya vocab atau kosakata, lugawiyah itu secara bahasa ya. Nah, misalkan Israel ini kan bahasa Arab, maksudnya apa sih? Nah, kata Israel itu maksudnya apa, kata biahdi itu artinya apa gitu ya. Jadi pembahasan secara vocabularies ya itu ada di sini. Nah, misalkan kata pertama yang dibahas tadi, ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Israel. Nah, ini kan kita sering menyebut ya, bahkan sekarang jadi nama sebuah state atau nation gitu ya, negara Israel gitu. Nah, ternyata Israel itu pada dasarnya adalah dia itu nama orang ya, nama lain dari siapa? Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salam ya. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub gitu. Ya, jadi kita sama sekali tidak membenci Israel. Kalau kita membenci Israel, kalau yang kita maksud itu adalah makna lugawiyahnya atau itu adalah Nabi Yakub, ya jelas tidak boleh, gitu ya. Toh dalam menilai apapun yang selalu kita benci kan tidak boleh orangnya ya, ataupun bendanya, tapi akhlaknya, perangainya, ya. Karena kalau kita membenci orang, orang itu masih mungkin berubah ya kan? Yang buruk bisa jadi baik, yang baik bisa jadi buruk. Nah, itu kalau kita spesifik banget menyasar kepada bendanya, bisa jadi kita harus merevisi gitu ya. Karena oh tiba-tiba dia bertobat dan lain sebagainya ya. Pencuri pun juga kita benci itu bukan orangnya ya, si A si B-nya tapi tindakan dosanya itu, pencuriannya ya.
Nah, di sini juga sama. Yakub itu Israel. Israel itu adalah Yakub, begitu. Nah, wa banuhu dan Bani Israel, ya, atau anak-anak Israel, yaitu maksudnya auladuhu, keturunannya, anaknya, cucunya, sampai keturunan-keturunan yang masih hidup di zaman Nabi Muhammad, dan mereka dikenal wahum al-Yahud. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi, begitu. Nah, ini secara bahasa ya. Wa makna Israel dan makna kata Israelnya itu sendiri, ya. Ini maknanya apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab itu Sofiyullah. Apa Sofiyullah? Pilihan Allah, ya, atau di bahasa Indonesia apa di sini coba, ya, pilihan Allah, ya, jadi Sofiullah, pilihan Allah. Nah, itu kata Israel kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, karena Israel sendiri kan bukan bahasa Arab, ya, bahasa Ibrani, begitu. Wakila, ada pendapat lain, Israel itu dalam bahasa Arab maknanya al-amiru al-mujahidu, pemimpin yang mujahid, gitu ya, atau di sini apa, sang pemimpin dan pejuang, ya. Amir itu sang pemimpin, mujahid itu pejuang. Oke. Karena memang ya tadi secara nama, secara apa, latar belakang sejarahnya, Israel ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah nabi, gitu ya, yang banyak sekali mendapatkan kenikmatan, tapi masalahnya nanti muncul di keturunan-keturunannya, ya kan? Akhlak-akhlak merekanya. Jadi bukan kepada spesifik siapa leluhurnya, gitu kan? Karena tidak ada jaminan leluhurnya baik, keturunannya harus 100% baik, ya tidak juga. Ataupun sebaliknya, kalau leluhurnya negatif, belum tentu keturunannya menjadi orang-orang yang negatif, terus ya tidak, ya. Jadi kita objektif menilainya, gitu ya. Oke, kemudian kata yang berikutnya, biahdi, janjiku. Jadi kalau Bani Israel menunaikan perintah Allah, ya, nah, maka mereka juga akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka menunaikan dan mereka mendapatkan. Oke, nah kalau janji yang mereka harus tepati itu di sini ya sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat, ya. Apa? Beriman kepada Allah, wa bi rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, ini wa bi khosotan Muhammadin khotamil anbiya'i min waladi Ismail, ya. Dan termasuk juga janji yang harusnya mereka tepati tapi akhirnya mereka ingkari adalah tentang kenabian Muhammad sebagai nabi-nabi terakhir atau penutup para nabi-nabi, yang mana dia itu atau beliau ini adalah keturunan dari siapa? Ismail, ya, bukan dari apa, keturunan Ishak, ya, tapi Ismail. Nah, ini barangkali yang nanti akhirnya menjadi sebuah kedengkian, ya, karena Yahudi itu keturunannya dari Nabi Ibrahim, ke bawahnya ke Ishak, terus ke Yakub, gitu kan. Tapi kalau bangsa Arab, ya, atau suku Quraisy atau Nabi Muhammad, nah itu kalau ditarik ke atas sama-sama ke Ibrahim, tapi tidak ke Ishak, tapi ke Nabi Ismail, ya. Nah, jadi ada percabangan di sini. Yang satu jadi Bani Israel, ya, yang satu jadi bangsa Arab yang ada di Hijaz khususnya, ya, di Mekah, Madinah. Nah, ini menjadi percabangan yang ujung-ujungnya menjadi apa, rival, gitu ya, dalam tanda kutip, Muslim dan juga Yahudi tadi, ya. Nah, bahkan kalau kita membaca ayat-ayat tentang kurban, ya, itu kan juga ada ikhtilaf ulama tuh ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, itu tidak disebutkan spesifik putranya yang mana, apakah Ishak ataukah Ismail. Ya, kalau orang-orang Yahudi ya mereka berpendapat itu Ishak, ya, karena mereka keturunan dari Ishak, ya, nurun ke Yakub dan seterusnya ke bawah. Ya, tapi kita sebagai umat Islam, ya, mayoritas kita mempercayai itu adalah Ismail, begitu ya. Meskipun dari umat Islam juga bukan karena sentimen keturunan, kemudian sebagian umat Muslim, para ulama kita, ya, para mufasir juga ada yang mentarjih atau menguatkan itu bukan Ismail tapi Ishak. Tapi tadi ya bukan karena faktor keturunan ataupun rasial, tidak gitu, tapi karena dalil-dalil yang ada seperti itu, ya. Kalau kita kan prinsipnya mau Ishak, mau Ismail, mau Yakub, semuanya adalah nabi-nabi Allah. Kita nggak ada masalah begitu. Bahkan Isa pun juga
Nabi Allah ya. Tapi ketika beberapa teman-teman kita dalam tanda kutip ya, mereka itu ya sudah ketika berkeyakinan bahwa Israel ini yang terbaik, ya mereka tadi mengingkari Nabi Muhammad begitu ya. Begitupun dengan Nasrani ya mereka sampai menuhankan Nabi Isa gitu. Oke. Wabi ahdikum. Nah, kalau mereka seandainya ya mereka bisa menepati janji mereka, ya Allah juga akan menunaikan janji-janjinya. Ma'ahadtukum alaihi minas thawabi alal iman. Tentunya mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa ya, bahkan watamkin min baitil maqdis, mendapatkan jatah untuk menempati Baitul Maqdis yaitu Palestina gitu. Tapi kan nyatanya tidak ya, sampai sekarang juga alhamdulillah masih tidak sepenuhnya di tangan mereka lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit. Em, Ya, qad yutlaku kullun minal bai'i wasyira' alal akhir. Ya. Jadi kata syira atau tashtaru ini kan artinya membeli, tapi bisa juga artinya menjual. Karena al-bai' jual, syira' dan beli ini biasanya saling bisa dipakai tuker-tukeran gitu ya. Jadi bisa bai, bisa syira, itu sama aja. Wal makna ya, yang penting maknanya wala tabi'u ayati bithamanin qalilin ya. Jangan kamu menukar ayat-ayatku, kebenaran-kebenarannya dengan harga yang rendah. Wa'iwadin yasirin ya, dan ganti yang tidak seberapa minat dunia dari kesenangan duniawi gitu ya. Au la taktumuha khaufu fawatima ta'khudunahu minan nas ya. Jangan sampai ditutup-tutupi juga ya kebenaran-kebenaran tersebut dari umat manusia. Oke. Nah, ini tidak kita baca semua ya. Tadi kalau wa aminu bima anzaltu, ma di sini maksudnya ya Quran. Ya, berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi terhadap yang aku turunkan, yaitu Quran. Yang mana sifat Quran apa tadi? Halnya musaddiqon lima ma'akum, membenarkan apa yang ada dalam kitab kalian, minat Taurati bimuwafaqatihi fit tauhidi wan nubuwati. Ya, menempati ataupun menyepakati Quran itu dengan Taurat dalam hal apa isinya? Ya, misalkan dalam hal tauhid. Ya, mau Taurat, mau Zabur, mau Injil, semuanya adalah kitab yang inti kesatuannya adalah tentang ajaran tauhid. Dan juga ini nubuah, ya. Nah, tadi tentang nabi ya, nabi di akhir zaman nanti seperti apa dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sebetulnya sama gitu kan, musaddiqon lima ma'akum, ya. Wala talbisu tadi udah, wala tukhallitu ya, jangan dicampur adukan. Oke. Nah, kita baca munasabah tadi. Kalau dalam bahasa Indonesianya hubungan ayat. Nah, sedikit kita pakai yang bahasa Indonesia, pakai bahasa Arabnya ya. Al-munasabah. Ikhtassat hadhil ayatu min arba'in ila mi'ah itsnaini wa arba'in. Jadi ayat 40 sampai tadi ujungnya ya cukup panjang, 142. Nah, makanya saya nanti ada pertimbangan untuk pertemuan ke depan-depannya apakah akan kita tuntaskan nih ngomongin Bani Israel sampai ayat 142. Nah, ini baru ayat 40 ya. Nah, ini apakah kita tuntaskan sampai akhir ya atau kita beralih ke pembahasan di surat-surat yang lebih pendek gitu ya supaya kita mendapatkan poin dari surat A, B, C, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa untuk malam ini atau juga malam depan nanti kita masih pertimbangkan. Ya, minimal kita tahulah mukodimahnya. Mukodimah apa? Mukodimah kisah Bani Israel yang akan dikisahkan secara panjang kali lebar. Ya, ayat 40 sampai 142. Kalau sekarang kan kita baru 3 ayat nih, 40 sampai 43 doang. Berarti masih ada 99 ayat ke depan kalau masih mau membahas apa Bani Israel. Oke. Bil kalam ya. Jadi ayat-ayat ini dikhususkan membahas tentang Bani Israel, tentang Bani Israel. Fima yuqoribu juz'an kamilan ya. Bahkan kalau diukur hampir satu juz ya. Mendekati juz'an kamilan, juz yang sempurna. Maksudnya satu juz sempurna, yuqoribu itu hampir, hampir sejuz lah gitu ya. Likashfi haqaiqihim wa bayani apa ini? Masalibihim ya. Untuk mengungkap apa? Haqaiq.
ya, hakikat mereka itu seperti apa gitu kan. Nah, ini bicara panjang lebar sehingga hampir 1 juz mengungkap fakta-fakta tentang mereka dan menjelaskan cacat. Nah, kecacatan, kecelaan mereka itu makna dari masa, maksudnya kecacatan bukan cacat fisik gitu ya, tapi maksudnya keburukan-keburukan, ya, atau kalimat lain itu yang dipakai adalah jaro imihim. Jaro im itu artinya ya itu kan, bahkan kan penamaan apa ini surat Al-Baqarah sendiri, nah, itu dia juga ya dari ayat yang ke 60-an ya kalau tidak salah 67 tuh yang bicara tentang apa, Bani Israel diminta untuk apa, menyembelih sapi ya, bakoroh. Ya, antar baku bakoroh. Nah itu juga part of kisah Bani Israel gitu, jadi saking banyaknya ya ini perlu pengungkapan yang luar biasa ya, jadi dibedah secara panjang lebar sifat-sifat mereka seperti apa ya, dan tadi kejelekan mereka atau mathalib ya, sesuatu yang menjadi celak mereka. Nah, tadi balik lagi diceritakan keburukannya bukan dalam rangka gibah gitu ya, tapi memang dalam rangka kita mengambil hikmah dan pembelajarannya ya, jangan sampai seperti Bani Israel sifat-sifatnya ya. Nah, ini bisa disarikan lah. Silakan nanti bisa dibuka minimal ya terjemahnya dari ayat 40 sampai 142. Nah, kita akan ketemu tuh sifat-sifat Bani Israel yang Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu. Rewelnya, luar biasa menentangnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sementara wakanatil ayatu as-sabiqatu min awali surah ilahuna haula itsbati wujudillah. Padahal di ayat-ayat sebelumnya itu kan lagi ngomongin apa? Dari awal surat gitu ya, ngomongin itsbati wujudillah, penetapan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, perintah untuk ibadah, ya. Wa anal Qur'anul Karim kalamullahil mu'jiz, tentang bagaimana kemukjizatan ayat Quran. Dan seterusnya, ini terus dibahas ya isi-isi apa saja yang di awal surat Al-Baqarah, bahkan sampai inkisamuhum ya, apa namanya, keterbelahannya manusia gitu, maksudnya terbaginya manusia ila mukminin, kepada golongan orang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik, itu kan di awal-awal surat Al-Baqarah tuh sampai dengan tadi beberapa macam pembahasan. Tumma bada'a, kemudian di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memulai. Bada'a itu artinya memulai. Memulai untuk apa? Memulai untuk mukhatabati syu'ub allati dhaharat fiha nubuwah. Ya, Allah mulai menyampaikan firman-Nya kepada kaum yang telah muncul di dalam mereka nubuah, yaitu sebuah kenabian. Ya, artinya Allah sudah mulai ngobrol nih dengan orang-orang yang eh, ada di antara mereka, yaitu sistem kenabian, gitu kan? Nah, tadi mulai dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, siapakah mereka? Fabada'a bil Yahud. Ya, Allah memulai dengan ngobrol atau berbicara dengan orang-orang Yahudi, ya, karena mereka adalah orang yang punya nabi atau golongan yang paham dengan tradisi kenabian, ya, dan bahkan li'annahum aqdamu syu'ub dzatal kutubis samawiyah. Mereka disebut bangsa yang paling awal yang memiliki kitab dari langit. Al-Kutub As-Samawiyah itu maksudnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yaitu kitab Taurat. Nah, termasuk juga kenapa kok mereka duluan nih yang dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang Nasrani, atau bahkan lebih lanjut ngobrol dengan orang Muslim sendiri. Ya, selain dua alasan tadi, mereka adalah orang yang paham dengan konsep kenabian, dan mereka kelompok pertama yang diberikan kitab-kitab samawi. Dan ini wali annahum kanu dan nasi adawatan lil mu'minina bil Quran. Mereka juga adalah orang yang paling ngotot ya permusuhannya dengan Al-Quran dan orang-orang mukmin ya. Jadi istilahnya ya, setelah orang mukminnya itu dikuatin dulu nih. Ya, kamu paham tentang Quran, kamu tentang keesaan dan wujud Allah udah oke ya. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol dengan lawan kita ya, yaitu yang paling rewel dulu, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, itulah yang dimulai dari ayat 40 sampai dengan nanti ayat 142. Oke? Nah, itu munasabahnya di sana ya.
Munasabah ini kan penting ya, kita pahami, oh ternyata alurnya kayak gitu tuh. Nah, kalau kita nggak paham munasabah, itu salah satu efeknya kita akan nyari-nyari sendiri tuh, cocokologi. Oh, habis ini bahas ini. Oh, karena ini. Eh, nah, karena ininya itu kalau tidak berdasarkan em, apa ajaran para mufasir ya, khawatirnya kita menerka-nerka dan terkaan kita yang bodoh ini kan sangat mungkin salah ya. Makanya penting untuk belajar tafsir ulumul Quran ya khususnya di bab munasabah. Tadi ya kita udah ketemu nih alurnya. Kenapa bahas A tiba-tiba bahas B? Sebetulnya nggak tiba-tiba. Tiba-tiba itu karena kita nggak paham gitu ya. Makanya kan banyak hmm, celaan ya orang-orang orientalis terhadap Al-Qur'an itu Quran itu dibilang sesuatu yang sangat tidak tidak teratur, tidak logis ya, dibilang lompat-lompat. Habis bahas A tiba-tiba bahas D, habis bahas D bahas A lagi gitu. Padahal ya disitulah letak apa seninya Al-Qur'an gitu ya. Disitulah tersimpan logika yang luar biasa. Nah, namun tadi tidak semua orang bisa memahami ya apalagi orang yang dari awal nggak niat untuk memahami niatnya untuk mencela ya udah oh ketemu nih celahnya padahal kalau kita paham penjelasannya sangat logis ya dan luar biasa ya khususnya dalam bab munasabah tadi ya. Ini oke jadi dimulailah pembahasan Allah atau ya firman-Nya Allah kepada orang-orang apa tadi Yahudi ya Bani Israel yang asyadun nas adawatan yang sangat memusuhi orang-orang mukmin dan Al-Qur'an. Oke. Padahal ya tadi ma'annahum itu artinya padahal ya. Padahal mereka aulan nas bil iman. Harusnya mereka itu orang yang paling pertama iman bi khotamir rusul ya. Karena tadi mereka itu tahu sepil-sepil Rasul akhir zaman tuh kayak gini ya. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, dan ada benar di diri Rasul tapi mereka tadi karena apa ya tidak suka karena tidak dari golongan mereka akhirnya mereka dengki dan lain sebagainya sampai gengsi ya sampai sombong sampai ngelawan gitu ya. Oke, nah terus sampai ya kurang lebih itu yang poin penting ya terkait munasabahnya. Baik, nah berikutnya, nah ini sudah jam 9 ya tanpa terasa, tapi saya perlu meringkas beberapa bagian penting yang ada di tafsir wal bayan. Ya auladun nabi as-solih Yakub. Nah ini maksud dari ya Bani Israel itu kalau ditafsirin gini. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Pak Israel. Siapa itu Pak Israel? Pak Israel itu ya ini, an-nabi as-solih Yakub. Ya, wahai anak cucu nabi yang soleh, yaitu Yakub. Ya. Jadi disebut Israel atau disebut Yakub itu sebetulnya untuk nyindir orang-orang Yahudi di zaman Rasul yang kok mereka nggak kayak bapaknya gitu, ya. Makanya di sini bilang kunu mithla abikum fittiba'il haq. Kalian tuh harusnya ya kayak bapak kalian lah. Siapa? Nabi Yakub gitu ya. Kenapa? Ya beliau itu ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran ya. Ya istilahnya bapak kalian aja soleh, masa kalian enggak sih gitu ya. Makanya tidak disebut ya ayuhal Yahud enggak, tapi ya Bani Israel. Justru ini adalah apa? Uslub Quran yang sangat tinggi gitu ya. Disebutkan Israel adalah sosok soleh yang nama lain dari Nabi Yakub yang ya beliau ini adalah nabi yang luar biasa yang mengikuti kebenaran. Nah, ini disebutin untuk anak keturunannya yang rewel-rewel gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang, anaknya Ustadz A gitu ya. Kenapa disebutin Ustadz A-nya gitu? Padahal itu kan urusan anaknya. Ya supaya anaknya ingat bahwa dia itu anaknya Ustadz A loh. Ya, yang mana Ustadz A ini tokoh besar gitu. Harusnya kan kamu lebih malu gitu. Kamu bukan anaknya penjahat gitu. Kamu anak orang bener kok kamu jadi nggak beres gitu ya. Nah, makanya watafakkaru bin ni'am. Nah, mikir dong dengan segala nikmat gitu kan yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada leluhur kalian ya. Nah, ini minal inja min Fir'aun ya, termasuk penyelamatan dari Fir'aun. Wa tadlilil ghamam ya dan ini saya kurang begitu paham ya tentang kisah tadlilil ghamam seperti apa ya. Tadlilil ghamam itu artinya dinaungi oleh awan ya. Nah, ini apakah di kisah part tertentu ya Bani Israel itu saat kebingungan dan lain sebagainya ada awan yang melindungi mereka ya. Intinya itu adalah berbagai macam kasih sayang ya, bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Seperti itu.
Oke, nah terus sampai ke bawah tadi ya wa aminu ya, hendaklah kalian beriman dan lain sebagainya. Nah, sampai di bagian terakhir nanti disebutkanlah tentang apa tadi? Wa fi nihayatil ayati amarahumullahu taala wal amri lil wujub bi iqamatis sholati wa itaiz zakah. Ya intinya di akhir perintah orang Yahudi pun juga diperintahkan lagi-lagi untuk sholat dan zakat. Ini perintah yang sering kali dipadukan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika ada perintah tentang sholat, di situ ada juga perintah tentang zakat, ya. Nah, ini kalau kita lihat secara umum ya ini ya, wakilahuma madharu syukrillahi ala ni'amihi. Kenapa mereka harus sholat dan zakat? Itu adalah lambang kesyukuran ketika seseorang apa? Percaya dan mengakui nikmat-nikmat yang udah Allah berikan ya. Kalau nikmatnya sehat, nikmatnya nikmat badan ya berarti sholat. Kalau nikmatnya dikasih harta dan lain sebagainya ya berarti harus zakat dong ya. Wa zakatu tanfaridu bi annaha tuhaqqiqu mabda'at takaful al-ijtima'i bainan nas ya. Dan lebih lagi selain zakat, sholat dan zakat ini bentuk kesyukuran ya, terlebih zakat itu adalah salah satu prinsip takaful. Takaful itu artinya saling menanggung atau sepenanggungan sosial ijtimai bainanas di antara manusia ya. Nah, makanya ada kalimat yang sangat bagus di sini kata Syekh Wahbah, fal ghaniyyu bihajatin ilal fakir wal fakiru bihajatin ilal ghani. Ya, apa artinya? Orang yang kaya itu membutuhkan orang yang fakir. Orang fakir begitupun butuh kepada orang yang kaya. Nggak akan ada orang kaya kalau nggak ada orang fakir, ya. Dan orang fakir pun tidak mungkin ada kalau tanpa bantuan orang yang kaya, ya. Nah, disinilah perlu ada sistem yang meregulasi ya. Sebagian harta orang kaya itu ada hak orang fakir di dalamnya. Nah, itu menggunakan konsep zakat, sedekah, dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini seimbang. Nah, apalagi dikutip perkataan Al-Jassos, ini seorang mufasir juga ya, dikutip oleh mufasir yang lain, yaitu Syekh Wahbah. Al-Jassos mengatakan, urida bis solati wa zakati ma khutiba nabihi min hadis sholawatil mafruḍah wa zakawatil wajibah. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang wajib dan zakat-zakat yang wajib ya. Nah, meskipun nanti di ayat-ayat yang lain ya bicara tentang sesuatu yang umum ya. Misalkan di awal surat Al-Baqarah ya, wa mimma razaqnahum yunfikun itu umum. Mau yang wajib mau yang sunnah. Tapi kalau di sini kata Al-Jassos, nah, ini seorang ahli fikih ya, beliau mengatakan as-sholawat al-mafruḍah dan waz-zakawatil wajibah. Ya, sholat-sholat wajib dan zakat-zakat yang wajib. Meskipun tadi ada perbedaan teknis ya. Kalau orang Yahudi tadi disampaikan sholatnya tidak pakai ruku. Makanya dibilang warka'u ma'ar roki'in. Sholatlah yang pakai ruku. Maksudnya sholat dengan model mengikuti orang Muslim. Artinya tinggalin agama Yahudinya karena sudah ada agama yang merevisi yaitu Al-Quran, Islam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kurang lebih seperti itu pembahasan kita malam hari ini. Masih panjang ya pembahasan Bani Israel. Kalau nanti di pekan depan, bisa jadi kalau masih membahas tentang Bani Israel ya berarti kita sudah masuk ke pembahasan yang berikutnya ya, yaitu tentang apa tadi? Namadij min su'i akhlakil Yahud. Ya, kalau kita ingin belajar gimana sih akhlak yang ya, yang negatif dari bangsa Yahud. Nah, contoh-contohnya udah mulai disebutin dari ayat 44 sampai 48 dan seterusnya dengan pembahasan-pembahasan sub yang lain tapi masih dalam kategori pembahasan tentang apa tadi Bani Israel ya. Insya Allah seperti itu. Baik, demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya untuk kita semua. Sebelum saya tutup, ya silakan dipandu dulu oleh Kak Vina ya. Kalau ada satu dua pertanyaan, tapi kalau tidak ada ya langsung kita tutup. Ya, silakan Kak Vina ya sebagai moderator. Baik, Ustadz. Jazakumullah khair atas penyampaian materi yang luar biasa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung ya secara raise hand. Alhamdulillah ada yang sudah masuk ini Ustadz. Izin membacakan ya Ustadz. Dari Dian,
Izin bertanya Ustadz, ayat-ayat yang barusan kita bahas secara umum adalah seruan atau perintah Allah kepada Bani Israel. Namun mengapa ayat-ayat ini malah difirmankan di dalam Al-Quran sebagai kitab umat Islam? Kan secara logika yang pasti membaca Al-Quran adalah umat Islam, bukan umat Yahudi. Apakah ini artinya umat Islam wajib menyampaikan ayat ini kepada umat Yahudi? Syukron, jazakallah Ustaz. Mungkin Ustaz. Oke, ditampung dulu kalau masih ada yang lain boleh nanti biar Baik Ustaz. sekalian. Ustaz, boleh, Baik Ustaz. boleh Ustaz bertanya? Ya, Tafadhol. betul. Ya, Bismillah. Eh, di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 42 itu wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi ini konteksnya apakah la talbisul haqqo bil batil itu konteksnya berbicara tentang apa? Kemudian itu kan ada menyembunyikan kan khataman itu. Nah, itu konteksnya apa juga? Kemudian ada yang di sana itu dikatakan juga wa antum ta'lamun, tentang apa mereka itu mengetahui gitu. Nah, itu pertanyaan saya Pak Ustaz tentang tafsir ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, kiranya ditampung dulu atau Ya. dilanjut? Oke, sementara dua dulu ya. Baik Ustaz. Tafadhol Ustaz. Afan Ustaz, suaranya. Oke, Afan, Afan Ustaz. ketutup ya. Baik, nah tadi saya ulangi lagi terkait pertanyaan pertama, yang dimaksud dengan Bani Israel di sini adalah Bani Israel yang ada di zaman Nabi gitu ya. Ini kan firman Allah ya, dan kita perlu tahu bahwa surat Al-Baqarah ini adalah salah satu surat yang termasuk surat Madaniyah ya, surat yang diturunkan di mana? Madinah ya. Nah, di Madinah sendiri ya kita tahu bahwa saat itu Rasul tidak hidup sebagai satu-satunya kelompok Muslim gitu ya. Nah, tapi di sana ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani ya. Makanya kalau kita baca sejarah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dihitobkan di ayat ini ya. Wahai Bani Israel di zaman Rasul ya, kenapa kok kalian nggak mau percaya ya kepada apa Nabi Muhammad gitu ya. Nah, padahal kalian ini adalah anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub gitu. Jadi ini bukan tadi kan pertanyaannya apakah artinya umat Islam wajib menyampaikan ayat ini pada umat Yahudi? Ya, memang ayat ini memang sudah dikhitobkan langsung oleh Allah ya untuk diturunkan ya kepada Nabi Muhammad, konteksnya berbicara kepada umat Yahudi yang ada di zaman Rasul saat itu begitu ya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Oke, nah kemudian pertanyaan keduanya ya tadi dari Pak Iksan terkait misalkan apa wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun ya wala talbisul haqqo bil batil dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita baca juga ya di Tafsir wal Bayan ya karena tadi kita tidak terlalu banyak membaca di sini karena waktu yang terbatas. Nah, eh, misalkan ini wala tabi'u ayatillahi adzalati ala sidqi Muhammadin fi nubuwatihi wa da'watihi bi tamanin dunyawiyyin hakirin
min riyasatin au za'amatin au malin au mauruthatin wa adatin qadimatin ya. Nah, jangan kamu tukar mengikuti ayat-ayat Allah, artinya membenarkan kenabian Nabi Muhammad, tapi kamu tidak mau mengikutinya gara-gara urusan-urusan duniawi, ya, misalkan diberikan jabatan, gara-gara gengsi karena kamu adalah pemimpin kaum, za'amah gitu ya, atau kamu mendapatkan harta sehingga bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, para penyembah berhala untuk sama-sama menyerang umat Muslim gitu. Au mauruthatin wa adatin qadimatin, atau gengsi karena kita udah punya kebiasaan di masa lalu bahwa nabi-nabi itu harusnya ya dari golongan Bani Israel dong. Ini kok tiba-tiba dari Bani Hashim, tiba-tiba dari keturunan Ismail, ya pengen disebut nabi terakhir. Oh, nggak bisa gitu. Nah, itu artinya menukarkan atau apa tadi istilahnya? Menggabungkan antara hak dan yang batil. Kayak gitu ya. Nah, fa innahu qalilun baksun wa tijarah khosirah ghairu rabiha. Itu adalah perniagaan yang tidak tidak oke kayak gitu ya. Nah, lebih lanjutnya di sini nih, wala tukhallitu al-haqqo al-mawjud fit Taurat bil batil alladzi tahtarunahu wa taktubunahu. Ya, maksud mencampur kebaikan dan keburukan itu adalah jangan kamu campurkan kebaikan yang ada di kitab Taurat dengan kebatilan yang kamu bikin-bikin sendiri dan kamu tulis-tulis sendiri, ya. Nanti di ayat-ayat yang lain kan banyak tuh kisah-kisah yang istilahnya mereka menghapus ayat, nambahin ayat gitu. Padahal itu kan part of kebenaran. Maksudnya ayatnya itu awalnya benar, tapi jadinya benar dan salah gitu. Benernya ada, tapi mereka nambah-nambah sendiri kesalahannya. Nah, itu namanya apa? Talbisul haqqo bil batil, ya. Nah, wa antum ta'lamunya di mana? Ya padahal kamu itu adalah orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu beneran nabi karena tanda-tandanya ada, semuanya terkonfirmasi gitu. Kamu tahu kayak gitu. Ya, bahkan kan ada kalimat apa? Kama ta'rifuna aba'akum gitu ya. Kamu tahu betul gitu ya, seperti apa? Mengetahui orang tuanya gitu lah kurang lebih di ayatnya seperti itu. Jadi ini bukan masalah ketidaktahuan, tapi ke sebuah kegengsian ya yang diikuti sehingga tidak mau mengakui kebenaran. Bukan tidak tahu kebenaran, tapi udah tahu benar, tapi tidak mau mengikuti. Nah, itu maksud dari tadi ya, talbisul haqqo bil batil, ya, wa antum ta'lamun gitu. Nah, makanya dibilang wala takunu awwala kafirin bih. Kamu nggak boleh menjadi orang yang kafir pertama gitu. Lah, wong harusnya kamu menjadi orang yang iman pertama kok malah jadi kafir pertama. Nah, ini kan sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya. Padahal lebih-lebih orang tua kamu itu dulu Pak Israel, ya Pak Yakub itu orang yang sangat soleh gitu ya, orang yang mempercayai apa tauhid dan lain sebagainya. Kok kamu ini anak-anaknya rewel gitu ya. Nah, itu kurang lebih gitu ya Pak Iksan ya, kalau kita baca lebih lanjut di tafsirnya seperti itu. Oke. Ya. Demikian ya kurang lebih para asatidz sekalian ya, jamaah peserta ya, mudah-mudahan ini menjadi maklumat ya, wawasan, tapi juga menjadi poin pembelajaran ya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk tidak hanya tadi ya mengetahui kebenaran, karena mengetahui kebenaran itu ternyata masih menyisakan PR, yaitu mengakui, mengamalkan, terlebih lagi kita punya tugas untuk mengajarkan ya kepada orang lain. Jadi seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikian sesi diskusi dan tanya jawab pada kajian kita kali ini.